Halo teman-teman, kita ketemu lagi di channel edukasi dan motivasi, channelnya Insan Kampus, Insan Akademik yang smart dan beretika. Nah, hari ini kita akan bahas terkait dengan 6 level atau 6 tingkatan kecakapan berpikir. Ya, banyak di antara kita yang sesungguhnya sampai hari ini belum mengerti bagaimana memanfaatkan sumber daya terbesar di dalam diri kita, yaitu kemampuan kita berpikir ya. We are what we think. Kita adalah apa yang kita pikirkan. Nah, 6 level atau tingkatan berpikir ini dibagi pada dua bagian besar oleh ilmuwan seni berpikir, membaginya ke dalam 6 level atau 6 tingkatan yang terdiri masing-masing 3 bagian. Ya. Yang pertama itu dikenal sebagai order thinking skill, low order thinking skill, atau kecakapan berpikir yang dikatakan level dasar atau level terbawah. Nah, ketiga hal itu, yang pertama adalah level yang disebut dengan memorize atau menghafal, kemudian understanding dan applied, ya, artinya penerapan. Jadi level pertama adalah menggunakan semua memori atau sesuatu yang ada dalam benak kita, atau juga berkaitan dengan apa yang disebut dengan hafalan. Kedua adalah penerapan, pemahaman, dan yang ketiga adalah penerapan. Kita mulai dari yang pertama. Jadi teman-teman, ketika kita berpikir, kita memiliki sesungguhnya sumber daya, data, atau informasi yang ada di bawah yang namanya sistem alam bawah sadar kita. Pengalaman kita, baik itu pengalaman secara empiris ya maupun secara teoritis, artinya yang kita peroleh dari membaca, mendengar, melihat, ya, mengalami secara langsung, dan kemudian itu menjadi sebuah sistem database atau informasi dan data yang ada di dalam alam bawah sadar kita. Nah, kemudian ya, semua itu merupakan lahan subur, merupakan kumpulan-kumpulan data dan informasi yang sangat berharga yang teman-teman bisa gunakan di dalam rangka membangun konstruksi berpikir. Tetapi itu semua belum dapat kita gunakan kalau kemudian kita tidak angkat pada level yang disebut dengan kesadaran, ya, kesadaran dalam konteks memahami bahwa apa data itu sebenarnya bermakna apa, sehingga kita perlu meningkatkan kecakapan atau level berpikir kita pada konteks understanding, artinya memahami, ya, mengerti sebenarnya kedudukan data dan fakta yang kemudian kita miliki dalam sistem alam bawah sadar itu dibawa pada tingkat awareness atau kesadaran. Nah, teman-teman bisa mengasah itu dengan belajar untuk menjadi apa yang disebut dengan dictionary man, artinya orang-orang yang selalu berorientasi pada kamus, mencari pengertian, membuka arti dari sebuah kata. Dan ini menjadi sesuatu hal yang penting supaya pemikiran kita memiliki pemahaman yang clear, pemahaman yang jelas. Karena apa? Kita adalah manusia bahasa, artinya orang-orang yang tidak dapat memahami segala sesuatu kalau kita tidak menggunakan perangkat disebut dengan perangkat bahasa. Dan kita juga adalah social language, artinya masyarakat yang menggunakan bahasa, saling bertukar informasi, ya, sepakat terhadap pengertian batas-batas makna tertentu, ya, bahwa kata tertentu itu dalam konteks tertentu dipahami sebagai apa. Jadi ini bicara tentang persoalan kesepakatan berbahasa. Jadi teman-teman, pada level yang kedua dari yang pertama adalah menghafal atau memorize, di situ kita kemudian beranjak pada konteks kemampuan yang kita sebut sebagai level ketiga dari yang paling rendah, ya, yaitu kemampuan menerapkan. Jadi tadi pada level kedua sebenarnya itu berkaitan dengan pemahaman kita pada level konsep, ya, memahami dari kamus, kemudian juga memahami itu secara teoritis, ya, bahwa ada satu penjelasan, ada konstruksi penggambaran atau penjelasan terkait dengan sesuatu yang kita sebut sebagai konsep, model, dan teori. Dan ini kemudian kita pakai untuk kita terapkan. Jadi kemampuan level berpikir yang ketiga adalah kemampuan menggunakan rumus-rumus, kemampuan menggunakan pemahaman-pemahaman, kemampuan untuk menggunakan pendeskripsian atau penjelasan-penjelasan dari sebuah konstruksi yang kita sebut sebagai teori tadi. Jadi ketika kita mampu, ya, paham tentang sebuah teori, bagaimana caranya sesuatu itu dilakukan, atau bagaimana keadaan atau keberadaan sesuatu itu digambarkan, dan kita pahami dan kita terapkan dalam kehidupan kita, itu berarti kita memiliki skill yang namanya applied, ya. Jadi menerapkan sesuatu yang kita ketahui.
Nah, itu 3 tingkatan yang paling apa disebut dengan low order thinking skill, kemampuan berpikir pada level yang dasar sekali ya. Saya tidak mau menyebut itu sebagai rendah, tetapi basically ya. Jadi basic, hal yang sangat mendasar yang tidak boleh diabaikan. Sebab tidak mungkin orang bisa menaik pada level yang di atas kalau kemudian pada 3 level ini kemudian dia tidak mampu berpikir dalam konteks kemampuan menggunakan memori, data fakta yang ada dalam sistem alam bawah sadar, kemampuan untuk memahami, dan kemudian kemampuan untuk menerapkan. Dari 3 kemampuan yang terendah ini atau yang dasar ini kemudian menjadi kekuatan atau energi untuk naik pada level yang keempat ya. Dalam konteks yang keempat ini kita sebut dengan analyze ya, analyze something, to analyze something. Jadi digunakan ketiga kemampuan tadi kemudian kita menjadi bahan dasar untuk memampukan kita untuk melakukan kerja-kerja analitis ya. Kerja-kerja analisis itu mencoba untuk melihat keterkaitan yang satu dengan yang lain ya. Jadi berbicara tentang ada banyaknya variabel yang faktor atau variabel yang saling terkoneksi dan kemudian membentuk sebuah gugusan makna atau pengertian tertentu. Jadi ini pada akhirnya bisa membawa kita memiliki kecakapan untuk berpikir yang sifatnya mencoba untuk mendudukkan segala sesuatu itu dalam perspektif hukum kausalitas, hukum sebab dan akibat, bahwa sesuatu itu akibat ini disebabkan oleh apa, sebab ini pada akhirnya mengakibatkan apa ya. Jadi itu kemampuan analisis kita untuk melihat keterhubungan satu dengan yang lain yang saling menjelaskan, yang kedudukan mana variabel yang mempengaruhi, apakah dia dipengaruhi atau mempengaruhi dan sebagainya ya. Ini menjadi sebuah kecakapan di dalam berpikir analitis. Nanti kita akan urai satu demi satu teman-teman sekalian. Berikutnya ada level yang high order thinking ya. Jadi analisis ini masuk dalam kategori high order thinking skill, kemampuan berpikir pada tingkat yang lebih tinggi tadi dengan menggunakan ketiga hal tadi. Nah, apa yang berikutnya yang perlu dimiliki adalah kemampuan evaluasi. Ya, kemampuan evaluasi ini adalah memberikan satu penilaian, yang memberikan penilaian apakah ini baik atau tidak baik, apakah ini bermanfaat atau tidak bermanfaat, apakah ini lebih efektif atau ini tidak lebih efisien dan ini tidak efisien, dan banyak sekali pertimbangan-pertimbangan. Jadi kita berbicara tentang untuk meletakkan nilai ya, menarik sebuah kesimpulan bahwa apa yang kita analisis, apa yang kita lakukan sebelumnya itu memang memberikan manfaat yang baik ya. Itu berbicara tentang evaluasi, sehingga nanti kita akan berpikir apakah ada model-model perbaikan atau kita akan menempuh cara-cara yang lebih baik lagi atau bahkan meninggalkan cara-cara yang lama. Jadi sifatnya memberikan penilaian yang kritis dalam konteks hal itu. Nah, yang terakhir adalah disebut dengan kemampuan level berpikir yang kita sebut dengan kreatif atau inovatif. Ya, disinilah kemampuan yang membawa kita pada suatu level aha ya, jadi sebuah pembaharuan, novelty ya, bahwa kemampuan kecakapan berpikir yang kreatif inovatif itu membawa sebuah terobosan-terobosan atau pembaharuan-pembaharuan dalam semua karya pikir yang pernah ditorehkan oleh manusia manapun di muka bumi ini. Jadi pada level itulah sebenarnya kita ingin hadir sebagai seorang insan ilmuwan yang selalu harus berpikir tentang aspek yang dituntut pada aspek kebaharuan atau novelty. Maka teman-teman perlu belajar untuk memperhatikan pada 6 level tingkatan berpikir, yang puncaknya adalah deklarasinya adalah ini sesuatu yang baru yang dihasilkan dari proses kerja-kerja berpikir. Sekira demikian teman-teman ulasan yang sederhana ini. Sekira kita akan terus-menerus untuk mencari sisi-sisi mana yang perlu dijelaskan, mana hal-hal yang perlu dibagikan, bahkan didiskusikan. Bahkan suatu waktu nanti, ya saya harus mengatakan bahwa meninggalkan pemikiran-pemikiran yang saya sampaikan dalam konten ini karena mungkin ada pembaharuan atau kita sebut tadi karya berpikir yang sifatnya novelty atau kreatif dan inovatif. Sekira demikian teman-teman, kita jumpa dalam bahasan-bahasan yang lain. Salam edukasi dan salam motivasi.